warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Zawati SPD, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Lembang Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Hello class, welcome back to our English class. Okay, Ananda Miss semuanya, how are you today? Okay, good. Nah, today we will learn about text. Nah, our material today is about hortatory exposition text. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita masuk ke materi kita yaitu mengidentifikasi generic structure dari teks hortatory ini, tentunya kita akan memahami terlebih dahulu apa itu teks hortatory. Nah, di sini Miss akan menjelaskan sedikit. Definition of hortatory text is the type of the text intended to explain the listener or reader that something should or should not happen or be done. Baik Ananda, dalam bahasa Indonesianya, hortatory text exposition bisa kita definisikan yaitu jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu tidak boleh dan boleh dilakukan. Selanjutnya, the purpose of hortatory exposition is to persuade the readers or listener that something should or should not be done. Di mana tujuannya adalah untuk mempengaruhi si pembaca ataupun si pendengar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yaitu generic structure of the text. Nah, the first generic structure of the text is thesis, and the second is argument, the third recommendation. Di sini, thesis is writer's point of view about the topic, di mana bagian ini merupakan topik utama yang ingin diutarakan oleh si penulis. And then the second is about argument, yaitu series of arguments or opinion to strengthen the thesis that before, di mana pendapat ini adalah untuk mendukung topik utama. Di argumen pada umumnya bagi itu penulis akan memberikan beberapa pendapat tentang isu yang mereka angkat. Nah, berikutnya recommendation. Recommendation is conclusion or suggestion, di mana rekomendasi ini bertujuan untuk diberikan kepada si pembaca. Well student, sekarang kita masuk ke contoh dari teks hortatory exposition. Di sini Miss ada sebuah teks yang berjudul Is it good to stuff students with a great amount of homework? Di mana artinya, adakah bagus untuk mengelola siswa dengan memberikan beberapa banyak PR. Nah, di paragraf pertama itu kita kenal dengan tesis. Di sini artinya di paragraf pertama, homework itu bisa menjadikan latihan untuk siswa untuk menguatkan potensi berbahasa mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah. Tapi dengan mengelola siswa dengan seperti ini tidak baik untuk psikologi siswanya. Nah, di sini bisa kita simpulkan topik utamanya adalah tentang homework. Oke, di second paragraph itu kita kenal dengan argumen. Kenapa? Ciri-cirinya bisa kita lihat seperti yang disampaikan tadi. Di dalam sebuah argumen ada beberapa pendapat dan alasan. Seperti yang kita lihat di teks, the first reason is that with a great amount of homework, student can feel frustration doing their homework. Maka siswa ini akan merasa frustasi karena terlalu banyak. Dan berikutnya, yang paragraf ketiga, yaitu ada juga penjelasan tentang the second reason, di mana argumen ini adalah dapat yang mendukung topik tadi. Seperti, the second reason is that student can feel anxious because they have to do all their homework before their deadline over. Jadi istilahnya mereka akan kepusingan, kesusahan dalam memikirkannya. Berikutnya di paragraf berikut itu masih argumen juga karena di sini disampaikan the student cannot use their space time for playing with their friend anymore. Jadi tersita banyak waktu dalam mengerjakan PR sehingga mereka tidak bisa bermain dengan teman-teman mereka.
Untuk yang terakhir dari generic structure-nya kita kenal dengan recommendation. Nah, recommendation biasanya berada di paragraf terakhir. Bisa kita lihat rekomendasi ini berisi berupa saran atau masukan apa yang harus kita lakukan. Di sini bisa kita lihat ya, from the reason above, I conclude that stopping student with a great amount of homework should not be done, even though homework function to exercise student competence and help them mastering. Menyatakan kalau memberikan homework yang terlalu banyak kepada siswa sangat tidak baik. Walaupun exercise itu, latihan itu sangat baik dalam pembelajaran untuk siswa, namun untuk diberikan kepada siswa terlalu banyak itu sangat merugikan siswa. Begitu. Well student, semua materi untuk tujuan pembelajaran kita sudah terselesaikan. Sudah kita bahas dari purpose, definition, and then generic structure-nya. Nah, sekarang silahkan kerjakan latihan ini ya. Dan silahkan Ananda analisa, kemudian nanti Ananda presentasikan di kelas masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. I hope you understand what I say, and then see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.